Halo Niken. Iya, Bu. Apakah penguji dan timekeeper sudah datang semua? Belum, Bu. Tinggal Rahma, Bu, yang belum. Oh iya, ditunggu. Rahma kan soalnya baru dari Zoom sebelah. Timekeeper-nya siapa? Sri Melati, Bu. Oke, mana nih anaknya? Saya, Bu. Oke, kerja ya. 5 menit diingetin, jangan kayak tadi. Di Zoom sebelah tadi timekeeper-nya Cinta Nia nih. Nggak ingetin. Di WA, Bu, saya ingatin. Kerja nih, kerja. Jangan cuma tidur. Abang-abang habis nge-Zoom langsung ditinggal. Rahma udah masuk, Bu. Oke, kita mulai langsung. Silakan. Mohon maaf sebelumnya, apakah teman-teman sudah melihat share screen saya? Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dwi telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan draft proposal skripsi saya. Saya di sini mengambil judul yaitu Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintahan nomor 24 tahun 2005, yaitu studi kasus pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Solok Selatan. Ini kenapa Solok Selatan ya? Sekarang saya lagi di kampung, Bu. Oh, kamu maganya di situ, di Bapepam di situ? Belum tahu sih, Bu. Oke. Selanjutnya yaitu latar belakang. Dari judul di atas dapat diambil latar belakang, yaitu seperti yang kita ketahui pada era globalisasi pada saat ini merupakan suatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance. World Bank mendefinisikan good governance adalah salah satu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah satu. Iya, Bu. Nulis yang baik ya. Jadi tulisannya harus baik. Tulisan yang baik itu bilangnya misalnya untuk good governance dalam mewujudkan di paragraf pertama baris ketiga dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, good governance itu antara baik dan good governance itu harus diskusi. Iya, Bu. Ya, Nak? Iya, Bu. Oke. Nah, ketika kamu udah nulisnya pemerintahan yang baik itu sebagai good governance, maka kamu boleh menyebutkan good governance itu menjadi bahasa Indonesia biasa. Jadi pemerintahan yang baik itu. Jadi misalnya di bagian bawah ya, kita biasa menggunakan kalau bisa bahasa Indonesia, kalau ada padanan dalam bahasa Indonesia sebaiknya dalam padanan bahasa Indonesia. Misalnya
United Nation Organization gitu ya. Kita bilangnya langsung Perserikatan Bangsa-Bangsa gitu kan. Sama World Bank, Bank Dunia. Kita kalau misalnya ada padanannya, sudah ada padanan dalam Indonesia, kamu selalu gunakan bahasa Indonesia. Jadi misalnya World Bank, kamu tulis Bank Dunia karena udah ada. Dalam Mardiasmo mendefinisikan itu setahu saya Devi ya, bukan DV. Mendefinisikan good governance-nya kamu ganti jadi pemerintahan yang baik. Kenapa? Karena di atas kamu sudah menyamakan bahwa pemerintahan yang baik itu padanannya adalah good governance. Betul nggak maksud saya? Iya, Bu. Nah, itu menulis bahasa Indonesia yang baik itu penting supaya nggak hilang feeling gitu, nggak ilfeel ketika baca. Buat yang udah biasa, saya bisa ngelihat bahwa banyak tulisan dari satu paragraf aja banyak yang salah gitu. Misalnya tidak dapat dihindari, baik di paragraf pertama, baris pertama. Tidak dapat dihindari itu harusnya apa ya kira-kira? Nulisnya gimana caranya? Ada teman yang bisa bantu? Izin membantu, Bu. Ya, Dihindari itu seharusnya digabung. betul. Kenapa? Karena di plus kata kerja, kecuali kalau kata tempat baru dipisah. 100. Ini siapa nih yang ngomong nih? Dewi Fortuna. Weh, mantap. Betul. Jadi tidak dapat dihindari itu harus digabung karena dia kata kerja. Sama kayak setidaknya ditandai itu di paragraf pertama 2 baris dari paling bawah. Ditandai itu juga harus disambung karena dia kata kerja. Niken, hati-hati nulisnya ya. Iya, Bu. Ini baru paragraf pertama gitu. Paragraf pertama udah rame. Jadi nanti kalau misalnya tulisannya banyak kayak gini, banyak typo-nya, banyak salahnya, nanti dosen penguji atau dosen pembimbing tuh jadi malas gitu loh. Aduh, baru paragraf pertama aja udah banyak salahnya gitu kan. Gimana kita mau bicara soal substansi gitu. Yang dari tampilan depan aja udah nggak enak gitu dilihatnya gitu kan. Gimana kita bicara substansi gitu, apalagi substansinya gitu. Jadi orang langsung underestimate substansinya. Padahal bisa jadi substansinya, kontennya bisa jadi bagus sekali karena penelitian ini penelitian yang menarik karena dia penelitian kualitatif ya. Dari tadi 4 ya kita hari ini presentasi, 3 sebelumnya itu semuanya kuantitatif. Ini kemungkinan besar adalah penelitian kualitatif gitu. Jadi bisa jadi ini sangat menarik gitu. Tapi orang jadi malas nih. Walaupun menarik ya, secara konten, secara substansi menarik, tapi orang jadi malas karena tampilan awalnya udah nggak enak gitu kan. Aduh, banyak banget salahnya gitu ya. Jadi kan hati-hati ya, tolong teliti, anak akuntansi harusnya bisa jauh lebih teliti daripada mahasiswa lainnya. Silakan lanjut ke rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, kita dapat mengambil rumusan masalah, yaitu apakah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah BPPPMD Kabupaten Solok Selatan telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang kedua, apakah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok Selatan telah menyusun laporan keuangan tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi. Nah, terlepas dari banyaknya typo ya, misalnya mengemukakan gitu ya, dan lainnya. Iya, Bu. Akuntansi sebagai berikut, sini bilangnya akuntansu gitu kan. Kamu mau disebut jurusan akuntansu kan nggak mau juga. Iya, Bu. Terlepas dari banyaknya typo, ini sangat
sangat judulnya sangat kamu harus berada di bagian akunting dari perusahaan dari dinasnya ya. Apakah kamu benar-benar bisa masuk ke ke dinas gitu, maksudnya di bagian akuntansinya apa atau nggak bisa gitu. Soalnya ini sangat tergantung sama itu ya, apa namanya, apakah bisa lanjut atau enggak gitu. Saya khawatirnya kalau kamu nggak masuk di bagian akuntansi di dinas ini nggak bisa lanjut gitu. Ini kemarin saya udah konfirmasi, Bu, itu ada dari adik ibu saya ada yang kerja di sana. Jadi insya Allah bisa gitu, Bu. Oh, beneran bisa ya kamu. Soalnya ini data gini, apa namanya, datanya itu kalau swasta aja susah ya. Kalau negeri malah lebih susah lagi, pemerintahan tuh lebih susah lagi. Karena mereka sangat hati-hati sekali untuk mengungkapkan data asli gitu loh. Jadi harus benar-benar yakin gitu. Kalau enggak ini semua nanti nggak bisa berjalan. Terus apa namanya, kurang apakah mau dilihat secara keseluruhan gitu, apakah semua pencatatan atau tertentu saja gitu. Karena untuk pencatatan akuntansi itu kan sebetulnya macam-macam ya. Kita mulai dari utangnya, bagaimana mencatat utang, mencatat piutang, bagaimana mencatat apa namanya, pendapatan, bagaimana mencatat dan sebagainya gitu ya. Nah, itu apa semua aspek dilihat atau tertentu saja, karena kalau semua aspek itu ya termasuknya cukup banyak ya, tapi kita nggak tahu juga apakah di sana memang banyak atau enggak gitu, sangat tergantung dinasnya kan ya. Di sini saya ngambilnya yang keseluruhan dulu, Bu. Ya keseluruhan, Bu. Soalnya banyak juga gitu, jadi harus hati-hati gitu. Apakah di sana nanti kamu kebanyakan, kamu nggak ada, kamu jadi capek gitu, semuanya dibahas gitu. Nah itu nanti dicek lagi lah, mudah-mudahan bisa kelihatan kamu magangnya di mana, sehingga ini benar-benar bisa diimplementasikan. Kalau harapan saya kan sebetulnya semua proposal ini bisa, kalau kualitasnya sudah cukup baik ya, dan kebetulan kita bisa di situ, maksudnya emang masuknya di bagian yang pas gitu ya, kita bisa melanjutkan proposal skripsi ini gitu dengan sedikit sekali effort tambahan untuk mengubahnya lagi gitu. Nah itu harapannya saya gitu. Kenapa kita presentasi, saya targetkan setiap mahasiswa itu sebelum UAS tuh ya 2 kali presentasi, supaya tujuannya pada udah matang gitu loh proses skripsinya sebelum nyampe ke dosen pembimbing. Ya mudah-mudahan dapat ya di situ sehingga bisa lanjut gitu skripsinya. Iya, Bu. Oke, lanjut nak. Ini ininya apa namanya? Batasan masalahnya ya, Bu. Nggak usah. Saya mau tahu itunya aja. Karena batasan masalah tergantung sama data yang kamu bisa ambil sih sebetulnya. Saya mau tahu itunya aja, Pak, kajian empirisnya. Batasan masalah itu ya, itu nanti tergantung sama waktu data yang kamu peroleh. Jadi kamu dapatnya tahun anggaran berapa di sana gitu. Apakah bisa berapa tahun gitu kamu bisa dapat data gitu. Nah, itu kalaupun saya sekarang komentar itu nggak ngaruhnya nanti waktu kamu udah mulai masuk ke dalam dinasnya gitu. Jadi saya nggak akan komentar itu. Kita langsung ke kajian empirisnya, nah. Landasan teori yang pertama itu ada pengolahan keuangan Kajian daerah. empiris aja, Mak. Nah, teori itu Di sini saya nggak ada nginiin kajian empirisnya, Bu. nggak boleh, nah.
semua penelitian itu harus ada kajian empiris. Artinya penelitian terdahulu, bukan landasan teori, yaitu teoretikal yang mendukung atau mendefinisikan sesuatu. Itu nggak bisa, nggak boleh, harus ada kajian empirisnya. Baik, Bu. Karena kan saya kemarin nengok yang di draft proposal yang di learning, jadi saya langsung landasan teori, Bu. Oh ya, landasan teori nggak masalah, tapi tetap harus ada kajian empirisnya. Artinya, landasan teori itu harus ada penelitian terdahulu yang mendukung kenapa kamu mengambil judul itu. Walaupun namanya kalau landasan teori kan itu di bab 2 ya. Iya, Tapi Bu. itu ada teori dan ada empiris. Dan empiris itu wajib ada. Walaupun penelitian kualitatif sekalipun tetap harus ada penelitian terdahulu. Baik, Bu. Justru karena kualitatif wajib ada, nggak boleh nggak ada. Jadi nanti saya harus harus tambahin itunya ya, Bu. Kajian empirisnya ya, Bu. Iya, harus ada. Nggak ada sama sekali. Artikel pendukung nggak ada? Nggak ada, Bu. Ini saya cuma mau baca buku aja, Bu. Nggak boleh. Haram, itu haram. Nggak boleh ya. Ya, okay, kemudian saya lihat kamu sangat kesulitan menulis, jadi kamu punya teman akrab nggak? Punya, Bu. Siapa? Semuanya teman akrab, Bu. Ada yang cowok yang bisa didatengin waktu malam minggu. Nggak punya, Bu. Aduh, harus nih. Nanti waktu datang malam minggu, daripada kirim surat cinta, mendingan tolong baca skripsi saya. Apa yang salah gitu. Jadi biar bisa ketahuan banyak sekali supaya typo-typo gitu bisa dibantu ngelihat. Misalnya ini kan sehingga, memberikan gitu kan. Itu aja kan sakit di mata gitu. Jadi supaya dia bisa bantu untuk screening sebelum nanti ke dosen penguji gitu ya. Iya, Bu. Waktu tersisa 5 menit lagi. Oke, lanjut. Berarti wajib ada kajian empiris. Lanjut ke bab 3, nak. Yang bab 3 yaitu metode penelitian. Desain penelitian. Intisari dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ke bawah, nak. Ya, Bu. Tadi studi dokumentasi dan apa? Teknik pengumpulan datanya, Bu. Iya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu studi dokumentasi, dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung peneliti. Yang kedua, yaitu riset pustaka, yaitu dengan mempelajari hukum buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas serta melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung peneliti. Oke. Saya sarankan sih ditambahin wawancara ya. Jadi supaya kamu bisa paham apa namanya? Kenapa seperti itu, kenapa seperti ini gitu loh. Jadi
kan kamu kan di situ bakal magang gitu ya. Kamu kan Iya, pasti Bu. nggak tahu, belum tahu apa-apa di situ. Dan pencatatan ini kan kalau kamu di dinas itu pencatatan untuk standar akuntansi pemerintahan dengan standar akuntansi untuk swasta itu punya ini yang berbeda, punya akun-akun yang berbeda. Nah, oleh sebab itu artinya kamu itu diajarin di Politeknik Negeri Batam itu kebanyakan itu arusnya itu arus swasta. Jadi maksudnya bagaimana pencatatan di dunia industri, bisnis gitu ya secara umum, SAK. Tapi bukan standar akuntansi keuangan biasa, bukan standar akuntansi pemerintahan. Nah, saya khawatirnya kalau kamu tidak bertanya ya, takutnya salah paham karena banyak sekali hal-hal yang perlu dijelaskan gitu. Baik, Sebaiknya Bu. kalau saya sarankan ditambahkan wawancara supaya nggak salah jalan gitu, supaya mengerti kenapa menggunakan akun ini, menggunakan nama penamaan seperti ini, dasarnya apa dan sebagainya. Baik, Bu. Oke. Oke, untuk sementara itu ya. Mungkin ada dari teman-teman lain yang mau bertanya atau memberikan komentar, dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita tutup. Terima kasih ya, Niken. Silahkan ditutup, Niken. Iya, Bu. Demikian presentasi dari saya, di mana saya masih banyak kekurangan dan banyak yang salah. Terima kasih buat Ibu Dwi dan terima kasih buat teman-teman penguji dan yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang presentasi, jangan lupa diupload di YouTube. Saya nunggu linknya. Dan jangan lupa ditaruhkan hashtag-nya ya, supaya bisa kita telusurin. Itu aja dari saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.